Sejarah manajemen operasi. Orang pertama yang memberikan perhatian terhadap cara berproduksi efisien adalah Adam Smith dengan menulis buku The Wealth of Nations pada tahun 1776. Adam Smith mengemukakan keuntungan dari adanya pembagian kerja atau division of labor, yaitu yang pertama, bertambahnya kecakapan atau keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara berulang. Yang kedua, diperoleh penghematan waktu karena sering bergantinya pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Yang ketiga, ditemukannya mesin-mesin spesialis yang hanya mengerjakan satu macam pekerjaan saja dalam suatu rangkaian pekerjaan. Pada masa ini, kemudian terjadi perubahan sistem produksi dari produksi rumahan menjadi sistem produksi dengan mesin. Misalnya ditemukannya alat pintal, alat tenun, dan mesin uap. Perkembangan produksi menjadi semakin maju dan berkembang, pabrik-pabrik kemudian diikuti dengan perkembangan tenaga kerja. Eli Whitney pada tahun 1880 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang, yang didapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 10.000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Pada tahun 1852, Charles Babbage mengemukakan pendapat bahwa pada proses barang produksi, terdapat kegiatan yang tidak ekonomis dalam hal pemakaian mesin-mesin dan tenaga manusia. Pada bukunya On the Economics of Machinery and Manufactures, pada masa ini sistem produksi diharapkan ekonomis sehingga tidak terjadi pemborosan faktor produksi. Disusul kemudian oleh F.W. Taylor pada tahun 1881 dengan mengemukakan metode kerja dengan pembagian gerak dan waktu secara minimum atau dikenal Time and Motion Study. F.W. Taylor mengemukakan 4 tugas pokok manajemen, yaitu yang pertama, mengganti metode rule of thumb atau metode yang tidak berdasar ilmu dengan metode ilmiah yang disebut Motion Study untuk memperhatikan gerak minimum sehingga diperoleh hasil maksimum. Yang kedua, manajer harus mengadakan seleksi dan pelatihan terhadap buruh atau tenaga kerja secara ilmiah serta menghilangkan sifat individualisme di antara para pekerja. Yang ketiga, mengembangkan semangat kerjasama yang erat antara buruh, pegawai, dan manajer. Penggadaan pembagian kerja secara jelas antara buruh dan majikan sehingga jelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Tahun 1913, Henry Ford dan Charles Sorensen memadukan pengetahuan mereka terhadap komponen yang distandarisasi dengan lini produk semu pada proses pengepakan daging dan industri mail order. Dan juga mengembangkan konsep baru pada lini produk di mana para pekerja berdiri sementara bahan bergerak. Charles Sorensen menderek sasis mobil pada sebuah tambang di bahunya melintasi lini produksi di pabrik Ford. Saat yang lainnya menambahkan komponen pada mobil tersebut, pengendalian mutu juga berperan besar dalam sejarah manajemen operasi. Walter Sweathart tahun 1924 memadukan pengetahuan statistiknya dengan kebutuhan akan pengendalian mutu dan menemukan dasar-dasar perhitungan statistik dan pengambilan sampel yang mengendalikan mutu. Para penguasa mulai memikirkan arti pentingnya ramalan permintaan, peningkatkan mutu produk dan forecasting sebagai dampak lanjut dari kemajuan niaga dan politik pemasaran. Arah kegiatan produksi berpandangan pada yang pertama, mencari pasar yang strategis. Yang kedua, mengembangkan fasilitas produksi dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, mempromosikan hasil-hasil produksi. Pada sesudah dan terjadi depresi tahun 1930,
Perkembangan manajemen operasi mengarah ke penggunaan scientific management ditandai oleh pengenalan dan pengembangan statistical equality dan Walter Schweitzer tahun 1931 dan pengembangan work sampling oleh D.H.C. Tippett tahun 1934 yang mengemukakan prosedur sampling untuk mengetahui standar atas kelambatan proses produksi waktu kerja yang dikenal dengan Standard of the Lies. W. Edwards Deming tahun 1950 dan Frederick Taylor berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Manajemen operasi terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu, termasuk teknik industri dan manajemen sains. Ilmu ini seiring dengan statistik juga manajemen dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Setelah Perang Dunia II, perkembangan manajemen operasi menjadi semakin cepat ditandai dengan ditemukannya metode linear programming, waiting line theory yang dikembangkan dalam analisis industri serta mulai digunakan komputer dan mesin-mesin sistem operasi seperti komputer aided design dan komputer model for operation management. Kontribusi terpenting bagi manajemen operasi adalah dari ilmu informatika yang didefinisikan oleh Jay Heiser dan Barry Render sebagai proses sistematis yang dilakukan pada data untuk mendapatkan informasi. Ilmu informatika, internet dan e-commerce merupakan sumbangan dalam peningkatan produktivitas dan menyajikan barang dan jasa yang lebih bervariasi pada masyarakat. Manajemen operasi dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, misalnya industri, manufaktur, perkebunan, rumah sakit, perhotelan, dan perbankan. Manajemen operasi juga diperlukan dalam pengaturan tata letak bangunan, ruang mesin maupun peralatan dalam penentuan cara kerja dan waktu standar untuk suatu tugas, pengembangan desain produk dan proses produksi, perencanaan operasi, pengendalian mutu, pendistribusian hasil produk, dan berbagai kegiatan operasi yang lain. Struktur dasar dan unsur manajemen operasi untuk semua jenis perusahaan sama, namun tingkat kepentingan unsur-unsurnya bisa berbeda, tergantung dari jenis perusahaannya. Misalnya, perencanaan tata letak juga diperlukan dalam restoran, sekolah, atau biro perjalanan, tetap sangat-sangat penting bagi industri manufaktur, terutama dalam pengaturan mesin dan peralatan produksi, seperti pada industri tekstil dan bengkel mesin. Pengelolaan persediaan yang jugalah satu unsur manajemen jika dibandingkan dengan fungsinya dalam pasar syawalah atau agen penjualan suku cadang kendaraan bermotor, unsur-unsur yang perlu mendapat perhatian lebih dari kebutuhan dari perusahaan yang bersangkutan. Tidak semua unsur manajemen produksi dapat diterapkan dalam perusahaan jasa seperti perencanaan kebutuhan material. Dalam perusahaan jasa, mungkin terdapat kegiatan pengandaan material, tetapi material itu bukan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan barang produksi, melainkan berupa suku cadang atau barang perlengkapan kegiatan produksi, sehingga tidak memerlukan teknik perencanaan seperti yang dilakukan di perusahaan manufaktur. Sejarah manajemen operasi, kegiatan operasi sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, sejak manusia mengenal cara berburu, masak, dan membuat suatu benda. Pengetahuan atau cara tersebut berkembang terus dengan ditemukan prinsip dan metode baru, dan akhirnya terbentuk menjadi suatu ilmu tersendiri, dilengkapi dengan masuknya unsur-unsur ilmu pengetahuan yang lain. Elemen-elemen yang mendasari manajemen operasi secara umum dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. Konsep dasar manajemen produksi yang membedakannya dari disiplin ilmu yang lain. Misalnya, konsep perencanaan tata letak,
perencanaan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, perencanaan penjadwalan, dan pengendalian mutu. Teknik dan konsep yang dikembangkan melalui teori organisasi dan manajemen. Teknik dan konsep tersebut banyak digunakan terutama dalam perencanaan kerja, pengorganisasian sumber daya, dan pengendalian proses. Penerapan pengetahuan atau praktek yang dikembangkan dari disiplin ilmu seperti ekonomi, keuangan, dan matematika. Sebagai contoh, penentuan tingkat produksi didasarkan atas pendekatan permintaan penawaran dari teori ekonomi analisis kinerja operasi dengan menggunakan rasio keuangan, penggunaan metode kuantitatif atau matematik dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Sekian ringkasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.